Selamat pagi Pak Sultan dan teman-teman semuanya. Senang sekali kami dari kelompok 9 bisa menyampaikan materi tentang ekonomi Islam dalam berbagai aspek. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Jilan Ivana, NIM 4318046. Yang kedua ada Kiptiah, NIM 4318087. Dan yang terakhir ada Khairul Mutakin, NIM 4318017. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama aspek sosial, politik, kebudayaan, ekonomi Islam. Lalu yang kedua aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam. Dan yang ketiga ada aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuan ekonomi Islam. Yang pertama akan saya sampaikan aspek sosial, politik, kebudayaan ekonomi Islam. Yang pertama aspek sosial ekonomi Islam. Tujuan dari aspek sosial ekonomi Islam adalah untuk membangun solidaritas sosial yang dianjurkan Al-Quran sebagai landasan untuk mempererat ekonomi guna meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis dalam hal kebaikan, menjauhi perbuatan buruk dan permusuhan dalam persaingan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat. Seperti yang diterapkan pada firman Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali al-din Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Al-Imran 112. Yang kedua adalah aspek politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam memberikan daya tawar positif bagi percepatan pembangunan ekonomi melalui kemitraan usaha dengan kalangan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan ekonomi syariah melalui kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah dengan membangun kegiatan usaha sektorial dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dan lembaga keuangan syariah perlu terus dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah aspek kebudayaan ekonomi Islam. Pada aspek kebudayaan berkaitan dengan budaya, norma, nilai, pandangan hidup, dan kebiasaan telah lama mentradisi dalam masyarakat muslim. Di sisi lain, kebudayaan dapat dikelompokkan kepada bidang-bidang antara lain filsafat, ilmu pengetahuan, kesenian, kaidah-kaidah budaya, bahasa, agama budaya, teknik, ekonomi, politik, pendidikan, dan lainnya. Dalam aspek ini, bagaimana kita harus bisa membangkitkan etos bisnis umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam aspek ini, peran ulama sangat penting untuk memberikan tausiah tentang pentingnya duniawi untuk mendukung akhirat. Pentingnya berbagi sesama dalam kesejahteraan. Ulama juga sebagai pencerah umat dalam merubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kiptiah. Aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam. Yang pertama, aspek hukum. Filsafat hukum ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai hukum ekonomi yang berkarakter robbani dan insani. Dimensi robbani menempatkan Allah sebagai pusat kesadaran manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi yang refleksinya melahirkan perilaku ekonomi yang berwawasan insaniyah yang berporos pada berlakunya nilai kemaslahatan, keadilan, dan saling menguntungkan. Hukum dibagi atas 3 lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum atau dalam artian sempit, dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter dan metode yang khas. Yang kedua, aspek agama. Sistem ekonomi Islam meletakkan agama dan akhlak sebagai piranti utama dalam pembaruan maupun pembangunan yang sempurna dan berpedoman pada teori agama Islam. Semua itu bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Ekonomi Islam telah muncul bersamaan dengan kehadiran Islam itu sendiri. Pada umumnya, pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri, diantaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, aspek kewirausahaan. Konsep dan nilai kewirausahaan secara Islami harus tepat terhadap berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewirausahaan, sejatinya tidak lepas dari pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selain berwirausaha dalam Islam juga harus mengenal konsep dalam nilai melakukan transaksi ekonomi yang halal sesuai dengan konsep dalam hal melakukan transaksi ekonomi yang halal sesuai dengan konsep syariah Islam. Aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuan ekonomi Islam. Aspek uang. Aspek uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian uang sebagai kekuatan simbolik yang real untuk tidak dipertuhankan. Akan terjadi kemusyrikan dan akan menimbulkan kekacauan fundamental dalam hidup manusia. Kecenderungan kekuatan simbolik yang real telah membuat uang seperti punya nyawa yang dapat berkembang biak dan beranak pinak dalam sistem keuangan ribawi. Uang mempunyai kekuatan yang dapat melipat gandakan dirinya tanpa batas yang jelas bahkan melebihi jumlah asalnya. Yang kedua yaitu aspek produksi. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dijelaskan dalam semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam dan harta, dan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya atau oleh umat Islam. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Yang ketiga, aspek distribusi. Aspek distribusi dalam ekonomi sungguhnya merupakan kewajiban bagi para pemimpin pemerintah agar kebijakan yang diambil pemerintah agar sesuai dengan prinsip yang berkeadilan dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran rakyatnya. Secara teologis, kosmologi, dan antropologis, pendapatan dan penghasilan dari kegiatan ekonomi bisnis seseorang atau kelompok orang sungguhnya diperoleh dari proses yang berada di luar dirinya, baik sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan yang hidup di bumi dan langit Tuhan, serta terwujud melalui kerjasama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan lainnya. Dengan begitu, pemutlakan penghasilan dan pendapatan kegiatan ekonomi hanya untuk dirinya dan ke kelompoknya secara fundamental berlawanan dengan hukum Tuhan. Yang keempat, aspek konsumsi. Aspek konsumsi dalam ekonomi Islam dikembangkan dalam konsep kesederhanaan, keseimbangan, dan tidak melampaui batas. Konsep kesederhanaan antara yang satu dengan yang lain mungkin berbeda ukuran, tetapi apapun perbedaan ukuran itu bukan berarti menghilangkan substansi kesederhanaan itu sendiri, yaitu tidak berlebihan sehingga menciptakan kemubaziran. Sebagai makhluk monodulis dan monopolaris, manusia harus tetap menjaga prinsip keseimbangan dalam hidupnya, termasuk keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhannya, baik individu maupun sosial, sehingga menciptakan harmoni. Semua kebutuhan itu dipenuhi secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, aspek perburuan. Aspek perburuan atau ketenagakerjaan dalam ekonomi Islam memandang kaum buruh atau pekerja bukan sebagai alat produksi, tetapi sebagai mitra yang harus diperlakukan secara manusiawi dan mempunyai posisi sebagai mitra kerja untuk mencari keuntungan bersama. Karena itu, sebagai mitra kerja, buruh atau pekerja adalah bagian dari harga jual produksi juga, sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan melalui berbagai jaminan sosial.
Aspek perburuan dan ketenagakerjaan ekonomi Islam dibentuk dalam budaya persaingan yang sehat, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, menjauhi konspirasi dan rekaya yang destruktif. Melalui tenaga kerja yang mampu mengembangkan budaya kerja bersaing dalam kebaikan, membentuk persaingan yang sehat dalam bekerja, maka dengan sendirinya akan melahirkan perusahaan yang siap untuk melakukan persaingan yang sehat untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, dan pada akhirnya kekuatan perusahaan akan ditentukan oleh kualitas para pekerjanya. Tidak mungkin kegiatan ekonomi dan bisnis menjadi kuat kalau di dalamnya ada perbuatan yang zalim antara pekerjanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.